Saudara-saudara di dalam Kristus, kita berjumpa kembali pada acara menyapa hari ini. Salam. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Roma 12 ayat 12 dengan tema sabar dalam kesesakan. Mari kita melihat Roma 12 ayat 12, demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sengaja saya fokuskan tema kita hari ini adalah pada kalimat kedua. Ada 3 seruan Paulus kepada orang Kristen pada kalimat ini, tetapi pada bagian tengahnya, sabarlah dalam kesesakan. Saya anggap ini adalah sebagai suatu fokus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena ini adalah perjuangan hidup, pertarungan hidup di dalam menjalani iman kita di dalam dunia ini. Kesesakan adalah tekanan, penderitaan yang ditimpakan, yang tertimpa kepada seseorang atau kepada kita. Sehingga dikala kita mengalami kesesakan itu atau penderitaan itu, kalau kita tidak kuat, ini sangat menjadi buruk. Dan kalau kita kuat menghadapinya, inilah yang Tuhan kehendaki, dan ini yang memberikan kepada kita suatu kebahagiaan. Kesesakan itu bisa berupa tekanan dari orang lain, bisa berupa situasi yang tidak baik. Misalnya, pandemi COVID-19 yang sedang mengancam dunia. Ini telah menjadi kesesakan, menjadi tekanan berat bagi banyak orang, bagi dunia. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam menghadapi kesesakan ini, ada 3 bagian yang perlu kita renungkan. Yang pertama, setiap orang menghadapi kesesakan. Ada bermacam-macam sumber daripada kesesakan itu. Banyak orang mengalami kesesakan menyeluruh yang dialami oleh manusia, baik bangsa kita dan dunia, hingga di pertengahan tahun 2020 ini, yaitu COVID-19. Dampak dari kesesakan itu bisa berupa penyakit, bisa berupa kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, penghasilan, dan merembes kemana-mana dalam kehidupan manusia. Berbagai penyebab sumber daripada kesesakan itu. Bisa itu adalah dari dosa manusia sendiri. Dari awal memang demikian. Jadi segala penderitaan yang kita alami dalam dunia ini memang asalnya dari sana. Tetapi juga bisa disebabkan oleh karena kejahatan daripada orang lain. Ada banyak di sekitar kita, ada banyak di dunia ini yang jahat, yang dengan sengaja menyiksa, menyengsarakan orang lain. Bisa juga oleh karena situasi alam. Apakah itu bencana alam, dan termasuk COVID-19 ini. Juga bisa terjadi menimpa seseorang oleh karena kesalahan sendiri, kecerobohan, atau kesombongan manusia. Atau juga sengaja ditimpakan oleh iblis, termasuk kepada orang-orang percaya. Sama seperti Ayub. Ayub menderita. Begitu hebat. Itu adalah betul-betul didatangkan oleh iblis. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika seseorang menghadapi kesesakan, setiap orang akan berusaha segera dan ingin keluar daripada kesesakan itu. Yang kedua adalah usaha manusia untuk keluar dari kesesakan. Berbagai upaya
diusahakan oleh manusia atau kita yang berada dalam kesesakan. Ada bermacam-macam usaha yang bisa ditempuh supaya itu bisa secepat mungkin keluar daripada permasalahan-permasalahan. Ada orang yang mengusahakan dengan mengalihkan perhatian, melakukan kegiatan-kegiatan yang lain supaya bisa melupakan kesesakan atau penderitaan atau tekanan yang sedang menimpa dirinya. Atau juga seperti kata-kata para motivator, memberikan dukungan, mengatakan, katakan di dalam dirimu kepada dirimu sendiri, aku kuat, aku hebat, aku sembuh. Maka jadilah itu. Nah, ini adalah mengalihkan fokus perhatian. Demikian juga bisa membangun percaya diri. Berkata kepada diri sendiri, aku hebat. Ya. Mengembangkan potensi, berpikir positif. Sehingga apa yang ada pada kita bisa mengatasi persoalan itu. Atau juga ada orang yang menghadapi kesesakan, dia mencari jalan keluar dengan cara alternatif. Ada orang-orang yang pergi ke psikiater, ke dukun, atau paranormal. Semua itu adalah usaha-usaha manusia. Tapi apakah selesai permasalahan? Apakah selesai kesesakan yang dialami? Tetapi ada banyak orang juga yang tetap percaya kepada Tuhannya, tetap percaya kepada imannya, tetap mempertahankan imannya, dan hanya datang kepada Tuhan, minta tolong, minta kekuatan daripada Tuhan, supaya dalam menghadapi kesesakan ada pertolongan Allah, sehingga dia bisa bertahan dalam kesesakan itu. Saudara-saudara, saya akan menceritakan satu pengalaman seorang ibu. Ibu ini adalah teman adik ipar kami. Mereka berteman sebagai orang tua murid. Anak-anak mereka sama-sama di sekolah. Kita belum tahu persis kapan ibu ini menjadi Kristen. Dia sudah percaya kepada Tuhan. Dalam pembicaraan mereka, dia ingin sekali mendalami firman Tuhan. Nah, adik ipar kami ini, dia menyarankan supaya temannya ini bisa dibimbing oleh seseorang yang ada pengalaman, ada pengetahuan yang lebih baik, yang lebih dalam. Maka diperkenalkanlah kepada istri saya. Akhirnya suatu kali kami pernah bertemu dengan mereka. Kami pergi ke rumahnya. Dan dia menceritakan bagaimana pengalaman imannya, bagaimana juga pergumulan apa yang dihadapi. Kami mendoakan dia, kami mendoakan rumah mereka dan anak-anak mereka. Dia begitu semangat, dia begitu dikuatkan pada waktu itu. Nah, ibunya juga Kristen, adiknya perempuan juga ada Kristen. Tetapi suaminya belum percaya. Dan ini yang menjadi masalah. Ini yang menjadi beban berat bagi dia. Kenapa? Karena suaminya tidak setuju, bahkan benci terhadap istrinya gara-gara mempertahankan imannya kepada Kristus. Suatu kali, dia mengancam istrinya dengan berkata, "Kau pilih aku atau tetap pada Kristen itu. Kalau kau tetap pilih Kristen, maka ingat, kita akan cerai." Ingat itu baik-baik. Saudara-saudara sekalian, hari lepas hari, inilah pergumulannya yang menekan dia. Apalagi ketika ia menceritakan kepada ibunya, malah ibunya memarahi dia, mengatakan kepadanya, "Kenapa kamu juga menceritakan itu kepada suamimu?" Tambah sedih dia. Seperti seolah-olah tidak ada orang yang mengerti dia. Nah, saudara-saudara sekalian, hari lepas hari, dia terus berdoa. Doa dan air mata.
Itu yang dapat dia lakukan. Dan oleh karena kami sudah berbeda kota, maka komunikasi dengan istri saya hanya melalui WA. Dan istri saya juga sering, bahkan rajin membagi firman Tuhan kepada teman-teman, termasuk kepada dia ini. Dia bercerita kepada istri saya, "Ibu, tolong doakan saya. Saya sepertinya sudah tidak kuat lagi. Coba bayangkan, suami saya terus mengancam saya. Dan apa yang terngiang-ngiang di dalam pikiran saya adalah ultimatum, ancamannya yang mengatakan, apakah engkau pilih aku atau Kristen itu? Atau tetap pada imanmu itu?" Terus terngiang-ngiang itu dalam pikiran saya. Sepertinya Bu, aku sudah tidak kuat lagi. Sudah 9 tahun aku menanggung penderitaan ini, tekanan ini. Tinggal mujizat Tuhan yang aku tunggu. Istri saya membaca itu, lalu membalas kepadanya. Dia bilang kepadanya, Ibu sedang menunggu mujizat Tuhan. Tapi saya kagum terhadap Ibu. 9 tahun Ibu sudah bertahan, Ibu sudah sabar. Itu sudah mujizat. Itu sudah kekuatan yang dari Tuhan. Kalau Ibu bisa bertahan selama 9 tahun ini, itu sudah mujizat, Bu. Dan kami terus berdoa untuk Ibu. Yakinlah, Tuhan akan menguatkan Ibu. Tentu setelah dia baca itu, dia sadar. Dan dia balik lagi. Dia kepada istri saya. Dia mengatakan, "Oh iya ya Bu, rupanya itu adalah mujizat Tuhan. Kalau aku bisa bertahan 9 tahun, itu betul-betul mujizat Tuhan." Betul Bu. Aku sadar itu, aku yakin itu. Akhir-akhir ini, suaminya terus mengancam dia. Dan terjadi lagi. Suaminya tidak menghiraukan dia. Tidak mau istrinya mendekati dia. Bahkan akhirnya, dia pindah kamar. Dia tidur di kamar sebelah. Dan makin jadi-jadi suaminya. Dia mulai mengumpulkan barang-barangnya. Dia bawa ke kamar sebelah. Entah apa rencananya. Dan ini semua adalah pergumulan istrinya. Istrinya di dalam kesehariannya, sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, setelah suaminya pergi bekerja, cepat-cepat dia ambil Alkitab, dia baca dan berdoa. Dia bunyikan lagu-lagu rohani untuk menghibur, untuk menguatkan dia. Itulah yang dia lakukan. Dan sampai hari ini, puji Tuhan, dia sudah berkomitmen. Dia mengatakan di WA kepada istri saya, apapun yang terjadi, seandainya dia betul-betul melaksanakan ancamannya, saya tetap pilih Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, inilah satu pengalaman, ada ketabahan, ada kesabaran, ada kekuatan di dalam diri seseorang. Saudara-saudara, poin ketiga dari renungan kita hari ini adalah sabar dalam kesesakan adalah kekuatan dan kemenangan. Seperti firman Tuhan tadi, bersukacitalah dalam pengharapan.
sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sebagai orang Kristen, kita dihimbau oleh Rasul Paulus supaya kita bersuka cita dalam pengharapan. Pengharapan itu yang ada di depan kita, itu yang membuat kita semangat, ada kekuatan, ada sukacita hari ini. Pengharapan kita adalah pasti, yaitu hidup kekal, keselamatan, pengampunan dosa Allah sudah berikan kepada kita. Pengharapan kita adalah surga. Pengharapan kita adalah bersama-sama dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus kelak apabila Ia datang kembali. Dan di dalam firman Tuhan ini, sabarlah dalam kesesakan. Artinya ketika kita ada di dalam dunia ini, kita perlu kesabaran. Kesabaran itu juga muncul, timbul, dan dikuatkan melalui kesabaran, pengharapan. Karena ada pengharapan, maka kita bertekun, kita bersabar, bertahan di dalam dunia ini. Kita semua ingat seorang petani. Petani itu, dia bekerja keras. Dan karena ada pengharapannya, ada yang dia bayang-bayangkan, yang dia idam-idamkan, yaitu beberapa bulan ke depan dia akan panen. Dia akan menuai dari hasil pekerjaannya. Itu sebabnya seorang petani, dia akan bekerja keras. Sekalipun di bawah panas terik matahari, ia tetap bekerja. Atau hujan disertai dengan angin, ia tetap bekerja, ia tetap setia. Ia tabah, ia rela menderita, ia rela sakit, karena ada harapan di depan. Saudara-saudara sekalian, kesabaran adalah kekuatan kita untuk menghadapi kesesakan. Kesabaran ini ada hal-hal yang membuat kita mampu bersabar. Misalnya doa. Dikatakan di sini, bertekunlah dalam doa. Ketekunan dalam doa juga menjadi kekuatan kita untuk bersabar, untuk bertahan dalam menghadapi hidup ini. Selain doa, iman kita, iman yang ada dalam diri kita, karena kita percaya kepada Tuhan, maka iman itu juga menguatkan, memberikan kita semangat untuk menghadapi tantangan hidup. Selain iman kita, Roh Kudus, penolong kita yang setia. Bahkan kesabaran ini adalah buah daripada Roh Kudus. Itu artinya, setelah kita percaya Roh Kudus ada di dalam hati kita, Dia menolong kita, Dia menguatkan kita, Dia menumbuhkan kesabaran itu di dalam hati kita. Ia memampukan kita bertahan setia dalam menghadapi segala sesuatu. Selain daripada pertolongan Roh Kudus, firman Allah yang kita sudah dengar, yang kita sudah renungkan, yang kita sudah ingat, yang oleh Roh Kudus jelaskan dalam hati kita. Firman ini juga ketika kita mencintai firman Allah menjadi kekuatan kita. Dia selalu, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Ketika kita menghadapi bahaya, firman Tuhan mengingatkan kita. Ada kekuatan di situ. Dan selain itu, Yesus Kristus. Yesus adalah kekuatan kita juga. Itu sebabnya di dalam kitab Ibrani, pasal 12 ayat 3 mengatakan. Saya bacakan. Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia, yaitu Yesus, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Di dalam menghadapi tantangan dan kesesakan, dikatakan di sini, untuk memiliki kesabaran, daya tahan yang kuat, ingatlah kepada Yesus. Sebab Yesus telah lebih dahulu menanggung penderitaan, menanggung kesesakan. Itu sebabnya pada waktu Ia membawa murid-muridnya berdoa di Taman Getsemani, Ia berkata kepada murid-muridnya, aku sangat takut, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ini menunjukkan bahwa menghadapi penderitaan salib di depan Yesus begitu takut.
salib itu mengerikan. Dan ketika ia berdoa, ia berlutut dan bersungguh-sungguh. Lukas mengatakan bahwa karena dia bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya seperti titik-titik darah menetes ke tanah. Ini menunjukkan ketakutannya. Ia bersungguh-sungguh sampai peluhnya, keringatnya seperti titik-titik darah menetes ke tanah. Saudara-saudara sekalian, tapi setelah ia berdoa, ia berdiri dan ia kembali kepada murid-muridnya dengan tenang. Tidak ada lagi ketakutan. Ia begitu damai. Itu berarti bahwa ia mendapatkan kekuatan baru. Doa merupakan kekuatan Yesus. Paulus juga mengatakan, doa itu penting sekali, senjata kita dalam menghadapi serangan iblis. Doa merupakan kekuatan kita dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup. Yesus sudah menghadapi demikian, dan dia sudah mengalami itu. Dia menang atas penderitaan itu. Yesus yang telah menang menghadapi kesesakan dan penderitaan. Dia sudah mati bagi kita, dan dia sudah bangkit. Dia sudah menang. Dia sudah naik ke surga. Dia adalah Tuhan kita. Tuhan Yesus mengundang setiap orang percaya kepadanya. Di dalam Matius 11 ayat 28, ia mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu." Itu artinya, karena dia adalah Tuhan, ia berkuasa, ia mampu dan mau menolong kita. Dan ini adalah kekuatan kita dalam menjalani kehidupan ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam dunia ini, biarlah kita terus memandang ke depan, kepada pengharapan yang sejati. Biarlah kita memandang kepada kebahagiaan di depan. Kita menaruh harapan kita kepada Yesus. Maka dengan itu, kita akan tetap setia berdoa. Kita akan bertahan oleh pertolongan Tuhan. Penuh dengan kesabaran. Maka hari-hari akan kita lalui. Kita bisa lewati dengan kemenangan. Situasi sekarang ini mungkin seperti kesesakan yang menekan kita, membuat kita kacau balau. Tetapi Alkitab berkata kepada kita, bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah di dalam doa. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dan semangat kepada kita untuk menantikan pengharapan yang mulia itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.